Oke, hai semuanya, selamat datang di channel Mirella Fonda. Di video kali ini kita akan menyaksikan video kreatif dari mahasiswa dan mahasiswi saya dari kelas Kimia Fisika 2. Video ini akan terbagi menjadi dua karena membahas mengenai reaksi fotokimia yang terjadi di alam semesta kita ini. Dan untuk video yang pertama berisi tentang kumpulan tugas mahasiswa yang mengerjakan khusus untuk reaksi fotosintesis. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sintia Solisah dengan NIM 2018-78007 akan menjelaskan sedikit mengenai reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Foton yang masuk diserap oleh molekul radikal bebas yang selanjutnya bereaksi lagi. Salah satu contohnya dalam fotosintesis. Yang akan saya bahas adalah reaksi terang fotosintesis. Oke, pertama-tama, reaksi ini hanya membutuhkan dua proses, yaitu fotolisis sama fotofosforilasi. Fotolisis berasal dari kata foto dan lisis. Foto artinya cahaya, lisis artinya mecah atau misah. Sehingga fotolisis adalah misah pakai cahaya. Pada proses ini, kita memecahkan air untuk mendapatkan oksigen. Pemisahannya tuh pakai cahaya. Energi dari matahari diserap sama klorofil yang ada di granat atau tilakoid. Dan energi ini akan diubah menjadi energi kimia yang akan memecahkan air menjadi dua proton atau H+, dua elektron atau minus, dan oksigen. Proton dan elektron akan dipakai untuk proses selanjutnya, sedangkan oksigen untuk kita, biar kita dapat hidup. Fotofosforilasi adalah proses mengubahnya ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP, adenosin trifosfat. Proses ini ada dua tipe, yaitu siklit dan non-siklit. Kedua ini membutuhkan yang namanya fotosistem. Fotosistem itu adalah kumpulan-kumpulan pigmen yang menangkap cahaya. Contohnya itu klorofil. Fotosistem ini juga ada dua tipe, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotofosforilasi siklik hanya butuh fotosistem 1. Non-siklik butuh kedua-duanya. Untuk lebih mudah kita menjelaskannya, kita menggunakan skema Z. Jadi, saat elektron sampai di fotosistem 2, energi cahaya yang ditangkap itu bakal ada dua elektron mengalami eksitasi. Jadi sekarang energinya ada di elektron. Ini namanya fotoaktivasi. Setelah itu, energi yang ada di elektron bakal dilepas untuk menyatukan ADP sama P jadi ATP. Setelah itu, elektronnya bakal diantar pada fotosistem 1. Kemudian, pada fotosistem 1, elektron ini akan mengalami fotoaktivasi. Dicetak lagi, terus dilepas lagi. Tapi kalau ini, dua elektron ini bakal nyatu sama NADP dan dua proton. Kemudian mereka bertiga ini akan jadi NADPH. Nah, ini adalah non-siklik. Kalau siklik, hanya butuh fotosistem 1. Tadi pas elektronnya nyampe di fotosistem 1, bakal mengalami eksitasi atau fotoaktivasi. Terus energinya dilepas, ADP-nya dibikin, terus diulangi lagi. Nah, itulah siklik, diulangi. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo, nama saya Karen Fenty Sapulete, NIM 2018-78034. Saya akan membahas tentang fotokimia dalam fotosintesis reaksi terang. Nah, reaksi ini cuma memiliki dua proses, yaitu fotolisis dan fotofosforilasi. Jika dibaca namanya, menjadi foto dan lisis. Foto artinya cahaya, lisis artinya mecah atau misah. Dan dapat disungkat fotolisis adalah bisa menggunakan cahaya. Nah, proses ini kita ingin mecahin air H2O biar dapat oksigennya. Nah, energi dari sinar matahari diserap oleh klorofil yang ada di granat. Dan energi ini dapat diubah menjadi energi kimia yang mecahin air menjadi dua proton, dua elektron, dan oksigen. Nah, oksigen ini buat kita
buat kita bisa hidup, bernafas gitu, contohnya salah satunya. Sedangkan proton dan elektron dipakai buat proses selanjutnya. Tadi sudah fotolisis. Nah, sekarang kita lanjut ke fosforilasi. Fosforilasi merupakan proses pengubahan ADP jadi ATP. Nah, proses ini juga memiliki dua tipe, yaitu siklik dan non-siklik. Siklik dan non-siklik ini dua-duanya membutuhkan fotosistem. Fotosistem adalah kumpulan-kumpulan pigmen yang nangkep cahaya, contohnya tuh klorofil. Terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan fotosistem 2. Untuk fosforilasi yang siklik, cuma butuh fotosistem 1. Kalau yang non-siklik, butuh dua-duanya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, reaksi fotokimia salah satunya dalam reaksi fotosintesis, reaksi terang. Yang kedua, reaksi terang terjadi di gerhana. Yang ketiga disebut reaksi terang karena memerlukan sinar matahari untuk memperoleh energi. Dan yang keempat, reaksi ini terdapat dua proses, yaitu fotolisis dan fosforilasi. Nah, udah gitu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Contoh fotokimia misalnya pada proses fotosintesis terjadi pada reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis adalah reaksi fotosintesis yang terjadi karena absorbansi cahaya dan juga memerlukan molekul air. Di sini pada fotosintesis, bila energi besar maka akan terdapat pada panjang gelombang yang pendek. Sesuai hukum Planck, bila energi besar maka panjang gelombang kecil karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Reaksi terang fotosintesis terjadi ada dua proses, yaitu reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Reaksi siklik terjadi pada fotosistem 1, yaitu fotosistem yang sensitif pada panjang gelombang 700. Di sini, ketika foton ditembakkan, foton akan diserap oleh klorofil A dan kemudian energinya akan tereksitasi menjadi 2 elektron. Keadaan ini seperti keadaan absorpsi, yaitu ketika suatu molekul ditembakkan oleh foton, maka molekul tersebut akan mengalami keadaan tereksitasi. Elektron yang sudah tereksitasi kemudian akan diterima oleh primary receptor dan setelah itu akan dilepaskan pada rantai transport dan kemudian akan bergabung dengan ADP dan menghasilkan ATP. Proses ini akan terus berlangsung sehingga menjadi siklik dan dinamakan reaksi terang siklik. Untuk reaksi non-siklik memerlukan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Jadi, ketika foton ditembakkan, energinya akan dieksitasi menjadi 2 elektron, lalu kemudian diterima oleh primary receptor dan dilepaskan pada rantai transport, lalu kemudian akan bergabung menghasilkan ADP dan ATP. Di sini terjadi fotofosforilasi, yaitu H2O dipecahkan menjadi 2H+, 2 elektron dan setengah oksigen. Energi ini yang dari fotosistem 2 akan ditembakkan ke fotosistem 1. Lalu kemudian energi akan kembali tereksitasi karena ada foton juga di sini, dia akan kembali tereksitasi. Keadaan ini seperti bentuk absorpsi keadaan transisi di mana bila suatu molekul yang tereksitasi ditembakkan foton akan mengalami eksitasi kembali. Nah, di sini setelah elektron yang sudah tereksitasi kembali tersebut akan diterima oleh primary receptor lalu dilepaskan pada rantai transport. Setelah itu akan bergabung dengan NADP dan molekul H+ sehingga menghasilkan NADP. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Anansi Risangarbingan, saya dari mahasiswa Kimia Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan reaksi fotokimia dari mata kuliah Kimia Fisika 2. Nah, di sini ada pengertiannya sudah tertera dari di sini, lalu lebih menunjukkan ke utamanya adalah contoh reaksi fotokimianya. Salah satunya saya ambil dari fotosintesis. Seperti ini reaksi umumnya, lalu pengertiannya sendiri adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Nah, ada pengertian foton ini yang menyebabkan fotosintesis itu adalah salah satu contoh dari reaksi fotokimia.
Nah, pada fotosintesis, proses fotokimia itu terjadi pada reaksi terang yang memiliki dua proses, yaitu fotolisis dan fotofosforilasi. Untuk proses pertamanya yaitu fotolisis. Fotolisis diambil dari kata foto dan lisis, cahaya, pecah atau misah, yang kalau digabungkan sama dengan pemisahan pakai cahaya. Nah, di sini kita memakai H2O yang dipecah menjadi oksigen. Nah, prosesnya yaitu dari adanya matahari yang menyinari untuk tumbuhan yang mengandung klorofil dengan ada tilakoid dan grana, itu diubah menjadi energi kimia yang di sana juga terkandung oleh H2O. Nah, akan menghasilkan 3 komponen, yaitu 2 proton H+, 2 elektron E-, dan setengah oksigen. Oksigen ini untuk kita bernafas. Proses selanjutnya setelah fotolisis adalah fotofosforilasi. Nah, fotofosforilasi ini itu adalah proses mengubah ADP menjadi ATP dengan bantuan cahaya. Tentunya juga mempunyai 2 tipe, yaitu siklik dan non-siklik. Kalau siklik itu memakai fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700, kalau non-siklik itu memakai fotosistem 1 dan fotosistem 2, jadi panjang 700 dan panjang 680 untuk panjang gelombang nanometernya. Untuk menjelaskan dari contoh yang di atas, itu lebih gampangnya kita buat dengan skema Z. Nah, pas 2 elektron itu sampai di fotosistem 2, energi cahaya itu bakal terserap ke sumbu elektron, sehingga mengenai eksitasi, jadi sekarang energi ada di sumbu elektron. Jadi namanya fotoaktivasi. Lalu energi itu dilepas agar menghasilkan ADP ditambah P menjadi ATP. Nah, proses sampai sini aja itu namanya proses siklik. Setelah elektron dilepas, lalu kembali masuk di fotosistem 1, yang akhirnya juga fotoaktivasi lagi, lalu eksitasi lagi. Akhirnya energi ada dalam elektron yang kemudian dilepas, menyatu kembali menjadi NADP, yang akan ditambah dengan 2H+ tambah 2E- yang akan menjadi NADPH. Sampai sini adalah proses non-siklik yang akan menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Nah, demikian dari skema Z ini adanya eksitasi pada reaksi terang, itu menyebabkan fotosintesis tersebut masuk ke reaksi fotokimia. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi fotokimia. Jadi reaksi fotokimia sendiri adalah reaksi kimia yang diinisiasi oleh absorpsi cahaya. Salah satu contohnya adalah fotosintesis. Proses fotokimia dalam fotosintesis merupakan proses atau reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi terang melibatkan fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680 untuk menangkap cahaya. Pada reaksi terang terjadi siklus siklik yang menghasilkan ATP dan non-siklik yang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Rumus fotosintesis sendiri adalah air ditambah karbon dioksida direaksikan dengan cahaya matahari dan klorofil yang akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akan menjelaskan tentang reaksi fotosintesis. Namun sebelum saya menjelaskan reaksi fotosintesis, perkenalkan, nama saya Maya Letelai dengan NIM 2018 78024. Di sini adalah reaksi fotosintesis. Di sini adalah senyawa katoda, molekul air, cahaya, klorofil, dan akan menghasilkan molekul gula ditambah dengan molekul oksigen ditambah dengan energi. Di sini adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah air. Air ini adalah senyawa yang diambil dari tumbuhan, yaitu dari akar. Air ini akan digunakan oleh tumbuhan, yaitu dipakai dalam reaksi yang disebut dengan reaksi fotonisin. Apa itu reaksi fotonisin? Fotonisin adalah di mana molekul air akan dipecahkan oleh cahaya.
dipecahkan oleh cahaya. Cahaya ini akan diserapkan oleh daun karena di dalam daun ini terdapat klorofil. Klorofil atau pigmen hijau, di mana pigmen hijau ini akan diserapkan oleh cahaya. Cahaya ini akan bereaksi dengan molekul air. Hasil dari reaksi ini akan terurai menjadi oksigen. Dari molekul air akan terurai menjadi oksigen dan memperoleh energi. Energi yang dihasilkan berupa energi ATP, NADPH. Jadi, reaksi ini disebut reaksi terang. Ini adalah disebut dengan reaksi terang. Karena bahan ini berupa air, cahaya, klorofil, dan energi ATP, NADH, dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya, dari reaksi ini akan berlanjut ke reaksi gelap. Reaksi gelap itu apa? Di mana reaksi bahan kedua akan masuk ke dalam reaksi kimia. Dan dibutuhkan oleh energi yang diperoleh dari reaksi terang, maka hasilnya akan didapatkan adalah oleh gula atau rumus empiris. Kemudian energi yang sudah dipakai ini akan dilepaskan ke ADP, NADP plus dari dalam bentuk energi yang aktif. Untuk itu mari kita lihat dari bahan reaksi terang. Bahan reaksi terang adalah 1H2O, yang kedua cahaya, yang ketiga klorofil. Hasil reaksi terang adalah O2, ATP, NADPH. Yang ketiga bahan reaksi gelap, yaitu yang pertama CO2, ATP, NADPH. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Sukmatwakia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh reaksi fotokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fotokimia sendiri adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Contoh reaksi fotokimia dalam kehidupan sehari-hari adalah fotosintesis, degradasi dari plastik, dan pembentukan vitamin D dengan sinar matahari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan vitamin D dengan sinar matahari. Bila kulit terpapar sinar matahari atau sumber penyinaran tertentu, radiasi ultraviolet memasuki epidermis dan menyebabkan transformasi 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D atau kolekalsiferol. Nah, vitamin D ini kemudian dibawa ke hati oleh vitamin D binding protein untuk kemudian di dalam hati dikonversi menjadi 25 hidroksi vitamin D3. Metabolit sirkulasi utama dari vitamin D3. Setelah dari hati, 25 hidroksi vitamin D3
dibawa lagi ke ginjal untuk kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 oleh 1-alfa hidroksilase yang ada pada ginjal. Nah, setelah dalam bentuk aktif, selanjutnya 1,25 dihidroksivitamin D3 dibawa oleh vitamin D binding protein ke sel targetnya untuk kemudian berikatan dengan vitamin D reseptor atau VDR. Nah, ini adalah contoh animasi dari berikatannya VDR dengan vitamin D. Nah, setelah berikatan dengan reseptornya, vitamin D yang telah aktif dibawa oleh VDR ke dalam inti sel atau nukleus. Nah, di dalam inti sel ini, VDR berinteraksi dengan reseptor asam retinoik X atau RXR ke bentuk kompleks heterodimerik atau RXR VDR dan berikatan dengan DNA sel target dan menimbulkan respon seluler. Respon seluler yang terjadi berbeda-beda tergantung sel targetnya. Nah, contoh seperti pada sistem imun untuk diferensial sel T, aktivasi makrofag, dan produksi sitokin. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai proses pembentukan vitamin D dengan sinar matahari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.